karena udah 2 bulan di rumah, semua hal udah dilakuin, dan sekarang pastinya kalian udah pada bosen banget kan. Yang biasanya keluar ke kantor, ke kampus, jalan-jalan bawa trip, nongkrong, ngedate, sekarang semuanya harus dilakukan dari rumah secara virtual. Tapi nggak apa-apa, ini semua kan kita lakukan supaya kita bisa membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi virus corona. Semoga bumi cepat pulih dan kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal. Yuk semangat! Kalian yang suka traveling ikut open trip atau yang pernah ikut study tour di sekolah dan dikelola oleh travel agent pasti pernah bertanya-tanya, kok bisa ya dengan harga segini kita dapat fasilitas ini itu, dan kok bisa kalau misalnya pesertanya lebih banyak harga turnya bisa lebih murah, dan masih banyak kok bisa yang kalian pasti pertanyakan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cara membuat paket wisata secara sederhana. Biasanya yang dilakukan oleh seorang tour planner atau tour operation dalam membuat paket wisata itu yang pertama adalah membuat itinerary perjalanan atau yang biasa kita sebut sebagai rundown perjalanan. Yang kedua, mereka menghitung paket wisatanya. Dan yang ketiga, mereka membuat brosur agar bisa dilihat oleh seorang calon wisatawan. Nah, tapi di video kali ini saya hanya mau berbagi cara membuat atau cara menghitung paket wisatanya saja. Tapi sebelum kita ke tutorial menghitung harga paket wisatanya, ada baiknya kalian memperhatikan video berikut ini karena ada beberapa hal yang memang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Coba disimak videonya. Yang tadi kalian tahu kan, berarti seorang tour operation itu harus tahu nih destinasi mana yang mau dituju oleh calon wisatawan, kemudian durasi perjalanannya berapa lama, terus ada transportasi menuju destinasi, terus ada akomodasinya, biaya tambahan atau miscellaneous, dan lain-lain. Ada perhitungan makan, dan yang paling penting adalah travel agent harus mempunyai database harga dari setiap produk-produk pariwisata. Misalnya database harga hotel, database harga transportasi, database harga meals atau makanan di sebuah restoran, database harga tiket masuk destinasi, dan lain-lain. Calon wisatawan yang menggunakan jasa travel agent biasanya sering menanyakan nih, jenis paket wisata apa saja yang disediakan oleh travel agent tersebut. Secara umum jenis paket wisatanya itu ada ready-made tour dan ada tailor-made tour. Nah, tinggal wisatawannya sendiri memilih nih mau memakai paket wisata yang mana. Kalian sudah tahu kan perbedaan dari dua jenis paket wisata tersebut? Next, ada 4 komponen lagi nih yang harus teman-teman ketahui. 4 komponen ini nantinya akan membagi biaya apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah paket wisata. Nah, untuk mengetahui apa saja 4 komponen yang harus kita tahu dan harus kita pahami, coba dicek video dan coba disimak video berikut ini. Wisata, kalian harus tahu terlebih dahulu nih bedanya biaya wisata dan harga wisata, karena keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Harga wisata itu sendiri merupakan harga dari keseluruhan biaya wisata yang dikeluarkan dalam mengelola paket wisata ditambah dengan keuntungan yang kita harapkan. Sedangkan biaya wisata merupakan semua pengeluaran yang dinilai dalam bentuk uang dalam pengelolaan paket wisata. Sebagai pembentuk dari harga wisata, biaya wisata haruslah mencerminkan semua pengeluaran secara detail dalam pengelolaan paket wisata. Biar lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di video Poltun berikut ini ya. Silahkan dilihat. Biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam membuat paket wisata, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah membuat paket wisatanya. Sebagai contoh, coba kita buat
paket wisata ke Cirebon selama 2 hari 1 malam dengan komponen yang sudah ditentukan, dan anggap saja ini permintaan dari seorang calon wisatawan. Coba teman-teman lihat video berikut ini ya untuk mengetahui apa saja sih yang diminta sama calon wisatawannya tersebut. Dan di video ini juga nanti akan ada tour pricingnya atau ada skema tour pricing yang akan kita lakukan di langkah-langkah menghitung paket wisata. Silahkan dilihat. Oke teman-teman, mari kita mulai menghitung paket wisata menggunakan Microsoft Excel. Kita buka di sini Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa kolom yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Di kolom atas ini kita isi name tour, kemudian ada durasi perjalanan, total pax, FOC, dan ceiling price-nya. Mari kita isi satu persatu. Kemudian di bawahnya ini ada kolom untuk komponen biaya perjalanan atau biaya wisata. Kemudian di sebelahnya ada quality per day. Kemudian ada net price atau harga bersih per pax. Di sebelahnya lagi ada fixed cost dan di sebelahnya lagi ada variable cost. Nah, untuk komponennya sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Di sini udah ada day 1-nya, sudah ada day 2-nya, dan sudah ada other-nya. Kita tinggal tambahkan fee driver dan VTL serta miscellaneous. Miscellaneous ini merupakan biaya tambahan ya. Kemudian kita masukkan apa saja yang ada di fixed cost-nya. Selanjutnya kita masukkan apa saja yang ada di variable cost-nya. Nah, sudah ada semuanya, dan kita juga coba lihat apa saja yang ada di net price. Sebenarnya net price ini semuanya masuk sih, karena ini tuh sebenarnya harga bersih per pax yang belum dicampur dengan adanya FOC, adanya surcharge, adanya agent commission, dan lain-lainnya. Kemudian kan yang belum ada itu harga bus, harga hotel ya. Nah, untuk itu kita lihat di database-nya. Di database ini teman-teman bisa bikin sendiri. Untuk bisnya sendiri kita masukkan harga 4.300.000. Terus untuk kenapa Hotel Asri Cirebon? Karena di sini sebenarnya saya random sih, karena Hotel Asri Cirebon ini kan hotel bintang 3 yang memang dekat dengan destinasi yang sudah di request oleh calon wisatawan. Kita ambil contoh saja untuk harga twin dan double di Hotel Asri Cirebon itu sekitar 300.000. Kemudian untuk harga singlenya itu ada 400.000. Selanjutnya ada SE atau single extra charge. Biasanya harga ini dibikin oleh seorang tour operation jika memang ada permintaan khusus dari calon wisatawan. Misalnya calon wisatawan itu merequest saya mau tidur satu kamar sendiri, karena biasanya kan kalau misalnya hotel itu satu kamar untuk 2 orang ya. Nah, makanya kita bikin SE di sini dengan rumus yaitu single kemudian dikurang oleh harga twin dibagi 2, lalu dikali jumlah malam mereka menginap. Mereka itu kan menginapnya 1 malam saja ya, tinggal kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan harga single extra charge-nya itu sendiri. Kemudian kita tinggal masukkan harga bis ke dalam fixed cost. Kenapa fixed cost? Karena harga bis ini kan dibayarnya secara kolektif, secara bareng-bareng, bukan harga per pax. Jadi kita masukkan dari database, kemudian dikalikan 2 karena kita menyewa untuk 2 hari. Seperti ini. Nah, untuk net price-nya sendiri kita tinggal bagi dari fixed cost-nya, kemudian dibagi oleh jumlah total pax-nya. Nah, berarti untuk satu orang ini dia membayar 252.000 per harinya.
per 2 hari itu, sorry. Kemudian ada kita masukkan harga hotel, sama kayak tadi kita masukkan harga twin. Kemudian untuk net price-nya kita tinggal fixed cost dibagi oleh 2 karena satu kamar diisi oleh 2 orang. Seperti itu. Kemudian lanjut karena kita sudah masukin semua harga-harganya, kemudian kita jumlah menggunakan rumus Excel. Tinggal kita blok semuanya, enter. Selanjutnya untuk fixed cost-nya juga sama, tinggal kita enter. Selanjutnya variable cost-nya tinggal kita enter. Lanjut ke kolom yang ada ya paling bawah. Ini total fixed cost-nya tinggal kita copy aja dari sini. Tapi tetap harus menggunakan rumus Excel ya. Karena biar gampang diubah-ubahnya. Total PAX-nya itu coba kita lihat ada di atas. Nah, untuk tour cost per person-nya itu sama aja kayak harga bersih yang memang belum dicampur oleh harga apapun. Kemudian ada FOC-nya 1 orang saja sesuai dengan permintaan. Kemudian kita mulai menghitung tour with complement-nya itu. Tour with complement sendiri kita hitung dari harga jumlah peserta. Jumlah peserta dikali harga bersih. Kemudian dibagi jumlah peserta dikurang jumlah yang mendapatkan FOC. Nah, kita sudah mendapatkan harga tour dengan complement atau dengan FOC. Kemudian kita pilih harga surcharge. Nah, surcharge ini sendiri kan merupakan keuntungan yang memang diambil oleh travel agent. Jadi surcharge ini sesuai dengan ketentuan si travel agent itu sendiri. Kita ambil saja di sini 3%. Mari mulai kita menghitung. Harga surcharge itu didapatkan dari harga FOC dikali surcharge-nya, kemudian ditambah oleh harga FOC itu sendiri. Nah, kita sudah mendapatkan. Selanjutnya, ketiga ada harga agent commission. Ini ibaratnya adalah upah untuk perantara antara travel agent dengan calon wisatawan. Agent commission ini juga tergantung dari kesepakatan antara si perantara dengan travel agent. Mari kita ambil contohnya saja. Di sini kita kasih 20.000 per pax untuk agent commission. Nah, harga ini nantinya lah yang akan menjadi selling tour atau harga final tournya. Mari kita hitung harga selling price-nya ini. Kita dapat dari harga surcharge, kemudian ditambah oleh harga agent commission-nya. Nah, berarti ini adalah selling price-nya. Mari kita pindahkan ke atas selling price-nya. Seperti ini. Nah, kemudian di bawah selling price ini kan berarti harga jual ya, yang memang dijual dari travel agent ke calon wisatawan itu. Nah, harga price single occupancy-nya ini merupakan harga yang tadi kita cari dari single extra charge. Harga single occupancy ini didapat dari harga final ditambah oleh harga SE. Nah, kita sudah mendapatkan harganya segini. Kemudian jika teman-teman mau mengetahui margin dari pembuatan paket wisata ini, kalian bisa mencari margin per pax-nya. Margin per pax-nya itu kita kaliin aja dari harga. Nah, teman-teman, untuk margin per pax-nya ini bisa kita hitung dari harga selling price, kemudian dikurang oleh harga with complement. Nah, kita mendapatkan keuntungan per pax-nya itu sekitar 40.000. Kemudian margin per project-nya itu bisa kita dapatkan dari margin per pax dikali
jumlah total packs dikurang total FOC. Nah, berarti untuk margin per projectnya kita mendapatkan kurang lebih 1,3 juta. Nah, seperti itu hitungan paket wisata. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih bertanya, ini untuk fee driver itu sudah harganya memang sudah ditentukan dari sananya, dan untuk fee TL juga itu seharinya 300.000 karena kita 2 hari, jadi kita masukkan saja langsung 600.000. Seperti itu teman-teman perhitungan. Gimana nih guys tutorial yang sudah aku kasih tadi, apakah bisa menjawab semua pertanyaan kalian? Ya, semoga terjawab ya. Seperti itulah kira-kira hal yang harus disiapkan dan hal yang harus disusun oleh seorang tour operation dalam membuat paket wisatanya. Semoga video ini berguna untuk kalian semua. Thank you for watching this video until the end. See you next video. Bye bye.